Nah, beberapa sumber yang saya dengar memang pada waktu itu ketika Menko Polhukam yang baru ini akan ke DPR, nah sebelum itu ada Anwar ini datang ke kantor sana. Hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tarik tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur, kemudian disuruh beri nomor. Itu kayak membuat Prof. Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya, itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Pak, orang melihat kok Prof. Mahfud begitu sekarang ya? Iya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Tidak. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Kali ini kami akan membagikan sebuah tayangan video antara Akbar Faisal dan juga Mahfud MD tentang hukum di Indonesia saat ini. Ada juga ketersinggungan Mahfud MD menyinggung Presiden Jokowi. Bahkan sepertinya beliau marah. Bagaimana videonya? Mari kita simak saja langsung. Let's go. Prof, seperti pembukaan saya tadi bahwa ada banyak pernyataan-pernyataan Anda yang sejujurnya saya saja orang politik kaget. Ternyata begitu banyak peristiwa yang terjadi. Ya. Terutama sekali dalam hal bagaimana hukum dan seluruh turunannya termasuk perundang-undangan itu, mohon maaf kalau menggunakan kata diperkosa. Tanpa bermaksud untuk mengajak Pak Prof untuk mengulangi lagi, boleh kami tanya sebenarnya ada apa di balik semua ini? Hukum diperkosa itu tentu dalam hukum-hukum tertentu biasanya ya. Kalau hukum-hukum di bidang keperdataan ya, kemudian hukum di dalam kasus-kasus masyarakat biasa itu ya berjalan cukup oke. Tetapi kalau sudah menyangkut politik, kekuasaan, memang banyak sekali hukum yang diperkosa, di mana sumber daya atau energi-energi hukum itu semuanya disedot agar bisa memperkuat kekuasaan. Dan oleh sebab itu ya banyak, misalnya di dalam pembuatan hukum itu kan sudah ada sebenarnya pembicaraan-pembicaraan yang dilakukan lebih dulu agar lebih gampang di DPR, sehingga tidak lagi sebenarnya debat publik yang cukup untuk itu. Bahkan ada beberapa undang-undang yang diterobos begitu aja. Misalnya ya yang terakhir itu undang-undang MK yang kemudian saya tolak itu kan tidak ada di prolegnas dan baru dibuat atau diubah 2 tahun yang lalu. Tiba-tiba sudah ada daftar surat bahwa sekarang akan ada perubahan undang-undang, dan isinya itu sama selain tidak diketahui oleh publik, kemudian masuknya ke prolegnas juga kita tidak tahu kapan masuknya gitu ya. Katanya ini harus segera dibahas. Isinya apa itu? Isinya itu ancaman bagi kemerdekaan ke Mahkamah Konstitusi, karena isinya itu berisi hak konfirmasi. Konfirmasi itu artinya pada saat undang-undang ditetapkan, semua hakim yang ada tuh dimintakan konfirmasi kepada presiden. Apakah akan diteruskan apa tidak? Itu kan ancaman, ya ancaman. Sesudah itu diperhalus sedikit, yang dimintakan konfirmasi itu hanya orang-orang yang sudah masuk periode kedua. Nah, yang periode ketiga dan seterusnya tidak usah konfirmasi, langsung masuk masa pensiun. Sehingga di sini dengan
itu kemudian akan ada 3 orang yang harus, begitu undang-undang ini dikonfirmasi, ya harus ada 3 orang yang harus diminta konfirmasi. Satu Saldi Isra, yang kedua Ene Nurbaningsih, yang ketiga Hartoyo. Jadi karena dia baru masuk tahun kedua, harus minta apakah ini boleh diteruskan apa tidak. Nah kami para hakim MK, mantan hakim MK sudah ketemu, tidak boleh ada pemberhentian hakim MK itu atas nama apapun pada saat masa jabatan sedang berjalan sesuai dengan kepresnya. Tidak ada konfirmasi-konfirmasian gitu. Tetapi DPR tetap begitu. Nah waktu itu, karena itu waktu dibuat, kira-kira ancamannya kira-kira ini kalau tidak ikut pemerintah di dalam kasus-kasus pemilu waktu itu, ya ancamannya ya kira-kira 3 orang ini kena apa namanya, dikonfirmasi pasti tidak diangkat lagi, kira-kira begitu. Karena kalau bukan itu, apa sih urgensinya minta gitu tuh, apa? Untuk apa kan gitu? Kan tidak boleh di pengadilan. Hakim diberhentikan sebagai jabatannya. Nah, itulah sebabnya waktu itu saya tolak. Saya kan waktu itu minta memang ke istana biar saya yang mewakili ini, biar clear masalahnya. Lalu saya lah yang diangkat bersama Menkumham, saya mewakili ke DPR. Nah ketika dibahas saya tidak setuju. Tidak setuju. Ini melanggar independensi Mahkamah Konstitusi. Saya tolak. Akhirnya sesudah saya keluar jadi menteri, maju lagi ke DPR. Padahal itu berpotensi loh, berpotensi untuk nanti oleh masyarakat kena uji formal. Karena prosedurnya salah. Saya bisa menjadi saksi bahwa itu prosedurnya tidak benar. Prosedurnya sangat melanggar prinsip-prinsip keterbukaan dan sebagainya. Malahan sesudah saya pergi sudah itu diteruskan gitu ya, dibuka lagi kasus yang sudah saya tutup itu, dibuka lagi, katanya masih ada. Terus pasal yang dulu saya tolak itu malah diperberat. Bunyinya begini, bagi hakim MK yang sudah masuk periode ketiga seperti Anwar Usman dan Arief Hidayat itu pensiun dalam usia 70 tahun atau habis masa SK-nya 5 tahun kan. Nah kalau dengan perubahan ini Anwar Usman harusnya pensiun tahun 2027, dia memperpanjang sampai 2028 tambah lagi 1 tahun gitu. Kan sudah jelas sangat tendensius. Nah beberapa sumber yang saya dengar memang pada waktu itu ketika Menko Polhukam yang baru ini akan ke DPR, nah sebelum itu ada Anwar ini datang ke kantor sana, ketemu dengan Menko Polhukam, gitu. Iya, sehingga DIM yang tadi ditolak itu malah diperberat, mau memberi tambahan lagi 1 tahun kepada Anwar Usman. Nah itu yang saya dapat. Jadi maksud saya semua produk undang-undang yang menyangkut kekuasaan itu menurut saya tidak lepas dari rekayasa-rekayasa yang untuk menguntungkan itu, termasuk kemudian produk peradilannya kan. Produk peradilannya hal-hal yang tidak masuk akal itu kan yang dibuat semua. Misalnya kasus Gibran itu kan udah ditarik, ya kan? Perkara ini tarik tiba-tiba dimasukkan lagi di hari libur. Kemudian disuruh beri nomor. Kalau menurut kesaksian yang muncul kan disuruh oleh Ketua MK di hari libur suruh beri nomor, lalu segera disidangkan lagi gitu. Sehingga kesepakatan yang sebelumnya bahwa itu ditolak dibahas lagi dari awal karena nomor perkaranya beda gitu. Sampai akhirnya, iya kan? Semua masyarakat sudah tahu kan? Pada akhirnya 5 orang tidak setuju, 4 orang setuju. Tapi dikatakan yang dua dari 5 itu karena mengusulkan harus hanya boleh kalau sudah gubernur, itu dianggap ikut yang 4, iya kan? Akhirnya ya seperti itu, kita tahu. Mari kita sedikit mengulik ke belakang, Prof. Karena Anda orang yang berada di kekuasaan sudah lama, pernah menjadi Menteri Pertahanan di masa Gus Dur ya. Pertanyaan sederhananya begini, dalam sejarah politik modern kita pasca reformasi, pernah nggak Anda ada rezim yang melakukan hal yang sama yang sudah sampai pada tahapan yang sangat berisiko seperti ini? Enggak pernah. Di zaman Gus Dur enggak pernah. Kalau sebab reformasi, di zaman reformasi misalnya ya undang-undang pemilu itu kan zaman Pak Habibie. Itu sangat demokratis.
Pelaksanaannya pun sangat demokratis. Zaman Gus Dur tidak pernah mainkan undang-undang, membuat undang-undang apa atau mencabut undang-undang apa hanya untuk meloloskan keinginan politik Gus Dur. Pak SBY juga sama, Bu Mega juga tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Kalau dalam rangka undang-undang. Artinya tidak ada rekayasa melalui mekanisme undang-undang. Oh, tidak ada. Prof Tidak Mahfud, ada. itu kayak membuat Prof Mahfud belakangan ini kita simak semakin sering mengkritik Pak Jokowi. Dan kritiknya semakin hari makin keras, Pak. Iya, Saya memperhatikan awal-awal Bapak mengatakan bahwa ini bisa mencederai demokrasi. Belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Ya. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecatkan, diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu. Secara halus kita ikuti, tapi hakimnya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Iya diyakini secara politik. Diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang hakim agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaisang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan? Bahkan sebelum diberitakan pergi ke dengan apa namanya private jet Ke Amerika. Itu kan dia masih mau deklarasi Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan? Betul. Ya, siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta." Oh, masih ada tuh rekamannya semua. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, maka saya bilang, waduh ini sudah parah. Sehingga saya meningkatkan tensi saya. Saya ini harus lebih belak-belakan bahwa ini permainan. Ya, permainan yang sudah menjadi pergunjingan orang, tapi pura-pura tidak dengar kan? Ya, karena belakangan Pak orang melihat kok Prof Mahfud begitu sekarang ya. Dulu termasuk orang yang selalu mengapresiasi Pak Jokowi begini-begini, tapi kok apa karena dia kalah pilpres bukan karena itu ya? Buat Anda semata-mata ini kan sudah... saya meyakinkan dulu publik, saya menerima kekalahan ini. Begitu divonis, saya menerima kekalahan ini. Kemana-mana saya bilang, sudah Pak Prabowo menang, Gibran, sudah gitu kan. Itu untuk meyakinkan publik dulu bahwa secara hukum saya sudah oke. Tetapi sekarang sebagai warga negara, saya melihat kok seperti ini nih. Mainnya rusak bener nih orang-orang gitu ya. Sehingga lalu saya semakin keras. Kalau saya kan gampang dalilnya ya. Ya Mas Akbar ya, kalau kata Nabi itu kalau engkau mar'a minkum mungkaron falyughayyir biyadih. Kalau kamu melihat kemungkaran, betulkan dia dengan kekuasaanmu. Kalau kamu sudah tidak punya kekuasaan, betulkan dia dengan lisanmu. Lalu kalau kamu sudah tidak berani dengan lisan, maka berdoalah kamu agar orang itu dicegah oleh Allah. Bukan itulah yang paling rendah, doa itu ya. Nah saya ini ambil yang kedua ini, saya lisan. Lisan pakai nada netral tidak didengar, keras saja sekalian.
Iya kan? Iya. Keras aja sekalian. Iya. Kan saya nothing tulus kan. Saya ilan apa? Saya lawan. Ini untuk masyarakat gitu. Saya sudah nyatakan saya sudah kalah gitu. Kita terima itu, Prof. Maka kemudian mari kita bawa semua problematika ini di mana kita mengikutkan seluruh masa depan bangsa ini. Apa yang saya maksud? Kita sudah harus memulai sebuah karakter kekuasaan di mana ada langkah, ada tingkah, ada tanggung jawab. Ya. Kalau terus-menerus kita memberikan permakluman atas sebuah kesalahan yang tadi Pak Prof katakan sudah sangat jauh, maka saya tidak yakin kita akan kemana-mana. Apa yang saya maksud adalah, oke, ada banyak kesalahan, kita bisa temukan di berbagai tempat, kita bisa bicarakan. Pak Prof di podcast yang baru saja ini dibikin tapi sudah tembus 100.000, itu sudah luar biasa ya. Oke. Tapi kan tidak mungkin ini hanya tanggung jawab satu orang yang memang presiden. Ya. Yang saya maksud adalah seharusnya ada banyak orang yang kita mintai pertanggungjawaban. Tidak untuk membalaskan dendam. Kekuasaan dan atau negara tidak boleh bicara tentang dendam. Tapi ada pertanggungjawaban. Agar kemudian karakter kita sebagai sebuah bangsa itu menjadi elegan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak berlebihan kalau kita hanya bicara tentang satu figur bernama presiden, dalam hal ini Pak Jokowi? Iya, tanggung jawab utama pada dia. Karena yang lain ini kan menggunakan dia kan, atau dia menggunakan orang lain. Memang tanggung jawab utama pada Pak Jokowi. Tetapi sebenarnya orang-orang lain yang terlibat dalam kasus-kasus konkret, ya, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya konkret menjadi kasus, itu sebenarnya banyak yang bisa diungkap. Asal Pak Jokowinya dulu kan jelas nih tanggung jawabnya apa, akibat-akibatnya. Yang dilakukan oleh menteri ini apa, yang ini apa, yang ini apa, itu banyak sekali. Banyak sekali. Yang masuk, yang sudah dibicarakan publik banyak, yang masuk ke saya juga banyak. Oh, banyak. Gitu. Iya, banyak. Tapi kan saya tidak pro justisia. Oke. Saya tidak boleh memeriksa apa benar apa tidak kan. Itu salurkan ke polisi, salurkan ke kejaksaan. Tidak jalan ya. Kita fungsinya koordinasi, dan memang kejaksaan, kepolisian di samping pertimbangan politik kasusnya banyak sekali kan, dan ini menyangkut orang-orang yang gede lah gitu ya. Oleh sebab itu menurut saya, karena begini, penegakan hukum itu sebenarnya tergantung pada political will seorang presiden. Itu kuncinya. Kalau presiden, saya tidak melihat Pak Jokowi punya political will selama ini, karena laporan-laporan sudah sering masuk. Bahkan saya pernah laporan sendiri tentang beberapa kasus bersama Pak Luhut pula, saya lapor. Iya nanti dia tidak jalan juga. Ketika Pak Mahfud menjadi Menko Polhukam. Iya, saya pernah bersama Pak Luhut menghadap presiden. Ini Pak, ini. Iya, gitu aja. Tidak jalan juga. Gitu. Nah, itu yang saya katakan ada political will. Nah, oleh sebab itu kita berharap Pak Prabowo ini punya political will untuk ini. Oke, kita tahu negara tidak boleh hancur, tidak boleh terlalu gaduh. Ada yang diseleksi dulu agar ke depannya itu orang tidak seenaknya menjadi pemerintah, menjadi menteri. Ini seleksi aja gitu, tanpa juga mengganggu modal politiknya Pak Prabowo. Dia sebagai presiden bisa mengarahkan, ini political will saya, sikat gitu. Apalagi dia bilang menyediakan dana besar-besaran kan untuk pemberantasan korupsi, gitu kan? Orang lari ke koruptor, yang lari ke lubang semut pun saya kejar, kan begitu. Yang nggak usah ke lubang semut, ada semua rumahnya bisa dicari gitu. Yang terjadi sekarang ini. Kalau enggak gitu, kalau kompromi lagi dengan permisif lah ya. Permisif sih masih mending. Kalau menurut saya bukan hanya permisif ya. Terkadang kalau didorong lalu disandera gitu kan nggak boleh itu. Kalau permisif itu mungkin ya sudah lah. Soal political will yang disampaikan tadi itu mirip dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua KPK kemarin. Alex Marwata mengatakan bahwa jangan berharap akan ada perbaikan dalam pemberantasan korupsi atau berharap terlalu banyak kepada KPK kalau tidak ada political will dari presiden. Ya. Di sisi mana yang selama ini? Itu kan maknanya bahwa selama ini tidak ada atau tidak cukup political will dari presiden. Di mana itu? Sebenarnya kalau political will presiden terhadap KPK itu gampang. Biarkan aja KPK bekerja. Nggak usah diganggu, itu aja. Nggak usah dibantu lah, tapi jangan diganggu. Itu banyak akan produktif KPK. Selama ini perasaan kita ini dilaporkan KPK, ya kadang-kala isu-isunya dan isu itu
juga dikatakan oleh orang KPK sendiri kan, saya dipanggil ke istana lah, saya di mana ini kan sudah orang KPK sendiri. Ya, bahkan mantan Iya. ketua KPK di tempat saya, Pak Agus Raharjo, Agus. itu bercerita bahwa dia bahkan sampai dibentak dan dipukulin meja Nah, itu untuk kan. sebuah kasus dulu gitu. Iya. Waktu dia sebagai ketua KPK. Iya, ya. baru satu Artinya kasus. terkonfirmasi cerita ini. Iya, 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 itu dia. iya. Jadi KPK itu harusnya didorong. Malah saya berharap presiden yang akan datang ini Pak Prabowo menganggap KPK itu teman dia, tangannya dia untuk negakkan hukum gitu agar dia enak bekerja, mengatur negara ini gitu. Nah, selama ini saya merasa KPK tidak dibantu juga. Malah kan masuk ke situ. Saya dulu kan agak protes juga. Kenapa sih KPK itu kok diundang ke sidang kabinet untuk apa? Kan ada di luar kabinet dia. Oh, kalau karena penting ini penegakan Karena hukum. rumpun eksekutif, bukan karena itu. Bagian dari. Iya, itu salah. Salah. Begini, KPK itu tidak termasuk tidak masuk ke dalam rumpun eksekutif karena dia bukan legislatif dan Bukan bukan yudikatif. yudikatif. Terus di mana sih kalau di Periat Politika? Pasti dia di rumpun eksekutif. Tapi rumpun eksekutif itu sendiri ada yang independen dari presiden, dari kabinet. Banyak. KPU misalnya, kan tidak pernah diundang rapat KPU. Diundang untuk rapat konsultasi tapi bukan rapat kabinet. Komnas HAM tidak pernah diundang juga. Harus kirim surat untuk konsultasi, itu pun jadwalnya kadang-kala molor, nggak jelas gitu. Kenapa kalau KPK lalu punya jadwal hadir sidang paripurna gitu? Maksudnya biar saling mendengar. Kalau saling mendengar undang semua dong. Yang setara dengan KPK itu kan banyak gitu. Kenapa yang lain tidak? Kan sama-sama masuk rumpun eksekutif. Ya. Gitu. Nah, itu yang dulu saya bilang, kenapa sih KPK kok diundang? Atau itu di mungkin sini? Zaman dulu enggak pernah. bentuk penguasaan halus Lah, presiden itulah, kepada KPK ya. Itulah sebabnya gitu. Nah, tentu KPK-nya sendiri ya juga memang mungkin ada ketersandraan atau apa. Iya. Coba Ya, lu karena orang bayangkan merasa- yang sekarang nih saat kita bicara ini. Kan agak lucu ya. Ketua KPK siapa? Nawawi Pamulango. Nawawi Pamulango. Kemudian Alexander Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil. Betul. Iya kan? Untuk klarifikasi. Tapi dibantah oleh seorang jubir. jubir, Coba. betul. Jubir nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Harusnya jubir bilang ke atasannya, lalu atasannya yang meralat, kan gitu. Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Iya kan? Nah, masuk akal, saya baru lihat sekarang jubir membatalkan pernyataan ketuanya. Sehingga KPK jadi maju mundur Pak sekarang. Ketika Panggil tidak, panggil kayaknya tidak. mundur sih, bukan maju mundur lagi. Mundur subversif. Mundur. Pada akhirnya KPK juga menyesuaikan dengan cuaca yang ada di luar Iya, gitu. ada yang ada. Pasti anak ini dikendalikan orang. Pasti gitu kesimpulan orang lah ya. Bagaimana seorang jubir yang itu ya jauh dari atas, ada jubir, ada sekjen, ya kan? Kemudian ada deputi, ada subdeputi. Lalu jubir di bawah, ini membatalkan ke sini coba. Nggak masuk di akal saya. Organisasi macam apa kalau tidak bermasalah? Gitu. Baru kemarin bilang mau manggil, sekarang nggak bisa. Katanya bilang gitu. Itu sudah diserahkan ke bagian apa namanya Pada saat Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam itu untuk kasus KPK ya, pernahkah terjadi sebuah peristiwa atau sebuah kasus di mana kemudian Pak Mahfud tak tahu menahu pada sebuah peristiwa besar di KPK, tapi ternyata ada sesuatu terjadi. Pernahkah terjadi itu, ada informasi bahwa itu karena ada tentakel dari istana sampai ke sana? Oh enggak, kita melihatnya itu sama aja dengan masyarakat awam, kok begitu sih gitu. Tapi kalau yang ke saya itu yang justru memperlancar, ya misalnya yang memperlancar itu yang kasus Gubernur Papua, Lukas NMB, itu kan sulit sekali ditangkap lah gitu. KPK kesulitan gitu ya, akhirnya saya turun koordinasi kan untuk menjelaskan ini aja, korupsinya harus ditangkap dan sebagainya, macam-macam, malah kita mau digugat segala. Akhirnya kita kerja sama-sama ya, ketangkap gitu. Nah, kalau yang zaman saya ya yang masuk ke saya ndak ada yang begitu, tetapi saya kira yang kasus Kementerian Pertanian itu kan yang iya KPK-nya sendiri, bahwa KPK entah bermain dengan siapa di luar, apakah itu istana atau bukan, saya tidak tahu. Yang kasus Menteri Pertanian itu kan juga gitu kan, sudah hampir begitu nyatakan tersangka masih dirahasiakan ketersangkaannya sehingga menjadi isu. Nah, itu muncul kasus ketersangkaan, tiba-tiba ada berita Syahrul Yassin Limpo Menteri Pertanian lah
tidak pulang, tidak diketahui kemana. Ini tidak masuk akal juga kan, seorang menteri pergi ke suatu tempat, sekjennya tidak tahu, ajudannya dihubungi tidak bisa, lalu tidak ada yang tahu ada di mana. Nah baru sudah itu saya undang komisioner KPK, apa yang terjadi? Yang terjadi itu ternyata Syahrul Yassin itu sudah tersangka. Nah lalu kenapa? Lalu ceritanya Pak, ini sejak Juni, ini baru tersangkakan 26 September, karena sudah Juni diputuskan itu tidak keluar-keluar gitu, persetujuan dari seorang pimpinan lah ya, sehingga ketika pimpinan sedang keluar ditandatangani Ya, berempat aja. kita dengarkan itu. Kita dengarkan itu. Ditandatangani berempat, lalu ya itu saya duga, ini feeling saya, ini kalau tidak ada yang tahu bahwa sudah tersangka itu lari dulu, nanti yang di luar pulang kan, yang di luar anggota KPK pulang lalu dibatalkan lagi kan, kira-kira. Maka saya bicara, itu udah tersangka loh, kalau enggak bisa dikejar oleh Interpol, saya bilang. Nah pulang dia, pulang langsung diproses di KPK betul. Ya itulah diskusi Mahfud MD dengan Akbar Faisal ya. Kalau menurut gua sih ini ya, menurut gua ini mungkin pada saat Pak Mahfud jadi menteri itu semuanya bagus. Kalau dengan pembicaraannya Pak Mahfud tadi ya, ketika Pak Mahfud jadi menteri, beliau itu kerja dengan sangat bagus. Tapi ketika beliau itu tidak lagi jadi menteri, jelek, hukumnya jelek, begitu kali ya, nggak tahu kenapa. Apalagi gue pikir sih Pak Mahfud nggak sampai se-emosi gitu sih, pakai ganti nama orang, bukan ganti sih, memakai nama yang Pak Joko yang dulu itu Mulyono. Sebenarnya sih nggak perlu ya. Ya tapi ya itu mah hak masing-masing ya. Secara politis apa tadi kata Pak Mahfud ya. Ya begitu sih menurut gua. Bagaimana menurut kalian semua? Silakan tulis di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.